Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi melalui renungan malam pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Firman Tuhan akan diberitakan, kita mohon kekuatan di dalam doa. Bersyukur limpah terima kasih di hadapan-Mu Tuhan pada malam hari ini, atas segala kasih dan pemeliharaan-Mu yang boleh kami alami bersama sepanjang hari ini. Berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang menopang dan memberkati kami. Dan syukur bahwa semua itu boleh terlewati. Dan malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan, memohon penyertaan dan tuntunan untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dan pada saat ini firman-Mu akan kami dengarkan.
Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan akan menuntun dan memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan mengambil tempat yang layak dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, berkati kami semua, dan berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia untuk mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 7 sampai ayat 12. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan hadir menyapa kita bersama pada malam hari ini. Sejenak mari kita hayati bagian firman Tuhan ini dalam tuntunan tema berpengharapan. Berpengharapan. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, berbagai persoalan yang diperhadapkan kepada kita membuat banyak orang menjadi putus asa. Berbagai pergumulan yang kita alami, seolah-olah kita merasa bahwa jalan buntu diperhadapkan kepada kita. Apalagi ketika dengan berbagai usaha, dengan berbagai upaya untuk keluar dari pergumulan yang kita alami dan tak kunjung berhenti dari setiap pergumulan yang ada. Nah, itulah pengalaman hidup kita sebagai manusia, bahwa sesungguhnya kita tidak terlepas dari berbagai pergumulan. Sebuah keadaan yang kita alami sebagai manusia. Katakanlah bahwa sepanjang hari ini, mulai dari pagi hingga pada saat ini, kita berharap bahwa kita boleh lepas dari pergumulan. Tapi sampai pada saat ini rasa-rasanya bahwa kita tidak bisa keluar dari pergumulan yang terjadi. Nah, banyak orang yang putus asa dengan situasi tersebut. Banyak orang yang tidak tahu lagi bagaimana harus keluar dari permasalahan yang ada. Dan semoga saja kita tidaklah masuk ke dalam bilangan orang-orang yang putus asa karena pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Melainkan kita adalah bagian dari orang-orang yang terus memiliki pengharapan sekalipun itu pergumulan diperhadapkan kepada kita. Dan kita belajar bersama untuk melihat sebuah nyanyian yang diungkapkan oleh Bani Korah. Bagaimana ia sangat merindukan kehadiran Allah dalam kehidupannya. Bagaimana ia sangat merindukan belas kasihan Allah dalam kehidupan, bahkan dalam pergumulan yang ia hadapi. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deruh air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku.
Penggambaran bagaimana pergumulan yang begitu berat, begitu dahsyat yang dialami. Pergumulan yang begitu menindih kehidupan yang diperhadapkan kepadanya. Tetapi sekaligus di ayat yang ke-8, di ayat yang ke-9, pengakuan iman Bani Korah yang mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Dia mau melihat kehidupan ini bahwa sekalipun gelora, sekalipun gelombang diperhadapkan kepadanya, tetapi ia terus melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Nah, ini mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa perjalanan kehidupan kita ini tidak terlepas dari gelombang, tidak terlepas dari pergumulan yang begitu berat. Tetapi di balik itu ada kasih setia Tuhan yang tidak terselami oleh pikiran kita sebagai manusia. Dan ajakan yang diungkapkan dalam pembacaan kita di ayat yang ke-12. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Ketika ia melihat bahwa ternyata di balik pergumulan yang terjadi ada kasih setia Allah yang sungguh luar biasa. Ada kemurahan Allah yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Maka ia pun mengajak orang untuk terus berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, berharaplah kepada Allah. Terus mengingatkan kita semua bahwa berat sekalipun pergumulan yang terjadi, jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup ini. Kita sangat memahami kondisi yang dialami oleh beberapa jemaat Tuhan di tempat ini yang menghadapi pergumulan karena sakit penyakit. Ada kerinduan untuk membawa ke rumah sakit misalnya, tetapi juga di dalamnya ada kekhawatiran jangan-jangan ketika mereka dibawa ke rumah sakit lalu vonis dokter tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kadang pikiran buntu mungkin mulai muncul dalam hati kita dan mengatakan, apakah Allah masih mengasihi kita? Sebagai orang yang beriman, harus ada sebuah keyakinan yang kuat dalam diri kita bahwa cara Allah untuk mengasihi kita sungguh luar biasa. Cara Allah untuk mengasihi kita sering tidak seperti yang kita pikirkan. Cara Allah untuk menyatakan pemeliharaannya dalam kehidupan kita di luar dari jangkauan kita. Karena itu seperti firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita bahwa berpengharapanlah di dalam Dia. Berharaplah kepadanya. Gantungkanlah kehidupan kita kepadanya. Dan jangan pernah meragukan kasih setianya sekalipun kehidupan kita sulit. Karena kita tahu bahwa Ia akan terus menjadi penuntun kehidupan kita. Ia akan hadir tepat pada waktunya dan akan memperlihatkan apa yang dikehendakinya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan kita semua akan menjadikan firman Tuhan ini sebagai pegangan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam ini ya Tuhan. Engkau kembali menyapa kami dengan firman kebenaran-Mu yang terus mengajarkan kami memiliki pengharapan kepadamu, bahwa sekalipun di tengah kesulitan kehidupan yang terjadi, gelombang kehidupan yang menghantam kami, tetapi kami yakin bahwa kasih Tuhan akan terus menuntun kami, menjaga kami untuk melewati semua itu. Dan pada waktunya nanti kami boleh menikmati kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan.
Ajarkan kami untuk terus menaruh harap kepadamu. Jangan biarkan sedetik kehidupan ini mengalami keputusasaan. Tetapi biarlah sepanjang hidup yang Engkau berikan bagi kami terus meyakini bahwa Tuhan sungguh luar biasa, bahkan Tuhan terus mengasihi kehidupan kami. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami terus berdoa kepadamu untuk kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai keberadaan mereka masing-masing. Mereka yang tak berdaya karena usia yang lanjut, kiranya Tuhan terus menopang. Mereka yang tak berdaya karena sakit penyakit, yang menjalani perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Mereka yang tak berdaya karena pergumulan duka cita, bahkan berbagai hal yang membuat kami seolah-olah tak berdaya dalam hidup ini. Tangan Tuhan yang penuh kasih akan terus terulur untuk mengasihi dan menolong kami semua, sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Kami tidak pernah meragukan janji Tuhan dalam kehidupan kami, melainkan kami selalu yakin bahwa Tuhan akan selalu bekerja tepat pada waktunya dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami terus berdoa kepadamu untuk berbagai sukacita yang kami alami, baik itu melalui pertambahan umur, kesembuhan dari penyakit, bahkan juga perjumpaan dengan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah kiranya dalam semuanya itu kami terus menyatakan syukur kami kepadamu, bahwa itu hanya mungkin terjadi karena belas kasihan Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu untuk perjuangan anak-anak kami dalam meraih kesuksesan, mulai dari tingkat TK sampai ke perguruan tinggi. Terlebih di tengah pandemi COVID-19, ada berbagai upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan pelajaran yang kadang membuat kesulitan bagi mereka. Tapi kami percaya bahwa selalu ada jalan keluar dalam setiap kesulitan yang terjadi. Dan kiranya semangat Tuhan terus nyatakan bagi anak-anak kami, supaya mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan pengharapan kepada Tuhan. Dan kiranya kesuksesan pun mereka boleh raih, nama Tuhan dimuliakan. Demikian halnya Tuhan, kami terus berdoa kepadamu untuk kerinduan anak-anak kami yang lain mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan terlebih ada di antara beberapa anak-anak pemuda yang sementara mengikuti ujian-ujian akhir untuk seleksi calon pegawai negeri sipil. Kemurahan Tuhan kiranya terus menolong dan menuntun mereka, supaya semua boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya bahwa ketika kami menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan yang terbaik. Dan kami rindu Tuhan bahwa mereka boleh mendapatkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan sebagai orang tua, kiranya kami tetap diberi hikmat untuk menuntun dan mendorong anak-anak kami dalam meraih kesuksesan dalam hidup ini. Tuhan, kami terus berdoa untuk kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Berkati kami masing-masing dalam peran masing-masing yang Tuhan percayakan. Kiranya semua boleh kami jalani dengan selamat sejahtera. Dan tuntun kami malam ini Tuhan, supaya kami boleh beristirahat dengan tenang. Esok pagi hari baru, hidup baru kembali kami jelang bersama dengan Tuhan. Dalam semuanya itu nama Tuhan kami muliakan. Ini kami yang datang bersyukur, Tuhan dengarkan kami. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.